Halo, loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat kita ketemu di akhir pekan ini ya, hari Ahad tanggal 13 Oktober 2024. Bung Rocky, saya nggak tahu apakah Anda sudah dengar bahwa banding pengacara David Tobing di Pengadilan Tinggi atas kasus Anda itu ditolak oleh Majelis Hakim karena dinilai error in persona. Ini dianggap dia tidak punya legal standing. Sekedar mengingatkan bahwa ini kepada para viewer ya, Pak. Bung Rocky ini beberapa waktu yang lalu kan digugat oleh pengacara David Tobing atas ucapannya bahwa kebijakan Jokowi yang merugikan kaum buruh dan juga pembangunan IKN itu sebagai kebijakan yang bajingan tolol dan yang pengecut gitu ya. Itu digugat oleh David Tobing dan gugatannya serem banget tuh. Bung Rocky dilarang bicara seumur hidup nih di semua forum dan platform. Jadi Anda nggak bisa lagi ngelihat Bung Rocky ngomong gitu seperti dengan saya ini atau di media-media lain termasuk juga di forum-forum akademis gitu ya. Tapi syukurlah gugatan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian juga di majelis banding ini, di hakim majelis banding. Ya, tentu saya senang karena tidak ada lagi laporan di kepolisian yang menggantung. Jadi keputusan bahwa saya tidak atau bahkan tidak ada deli itu selesai semua. Dengan kata lain, mereka yang masih berupaya untuk melaporkan saya dengan putusan terakhir itu menunjukkan bahwa ya problem-problem yang sifatnya politik itu tidak boleh dikenakan delik, apalagi sesuatu yang secara sengaja diarahkan untuk memenjarakan saya dan menghukum saya untuk tidak bicara itu absurd tuh. Yang lebih absurd lagi adalah seseorang warga negara melaporkan saya sebagai warga negara untuk kepentingan kepala negara. Itu kan absurd, konyol dan dungu sebetulnya kan. Jadi apa poinnya warga negara melaporkan warga negara untuk kepentingan kepala negara kan? Itu nggak masuk akal dan bukan saya masuk akal, absurd betul itu. Karena warga negara itu tidak mungkin atau tidak boleh bahkan dilaporkan oleh kepala negara. Karena kepala negara itu memperoleh mandat dari warga negara. Dan logika itu mesti juga dipahami. Bahkan oleh mereka yang belajar hukum melaporkan saya, artinya itu ini orang-orang ini ketinggalan pengetahuan atau bahkan ketinggalan kemampuan berpikir logis itu dasarnya. Jadi keputusan itu memungkinkan kita percaya bahwa kemerdekaan berpikir itu diselenggarakan dengan ucapan, dan ucapan itu tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Ucapan itu adalah penanda dia manusia itu. Kalau ucapan dihalangi, ya bagaimana ada ucapannya namanya kriminal. Kriminal itu kalau menyentuh tubuh itu intinya tidak mungkin ada ucapan yang sifatnya kriminal. Atau tidak ada yang terluka. Ya terluka hatinya, terluka hatinya memang ada hubungan romans, terluka hatinya. Terluka akalnya memang ada hubungan logis antara dua akal. Kalau akalnya nggak nyampe ya pasti merasa terluka kan, itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu bukan kemenangan saya tapi kemenangan akal sehat. Jadi pastikan aja bahwa ke depan tidak mungkin atau tidak boleh ada lagi delik yang menghukum orang hanya karena dia berbeda pendapat. Bayangkan misalnya kalau saya laporkan seseorang atau banyak orang yang memuji-muji kepala negara itu kan pujian yang berlebihan juga, itu kan kekurang ajaran kan. Tapi saya tidak ambil langkah itu karena saya anggap dia pemuji, pemuja, penjilat dan kritikus sama-sama mengeluarkan pikiran. Ya udah, anggap aja bahwa itu ada pertandingan pikiran, itu bahwa yang bersilat dengan akal itu dianggap sebagai kriminal, padahal yang bersilat dengan lidah itu dianggap sebagai bermutu kan, itu ngaco tuh. Jadi jalan pikiran hakim itu benar bahwa tidak ada delik di situ dan tidak ada legal standing apalagi itu. Jadi sekali lagi, jangan seorang warga negara melaporkan warga negara yang lain sebagai musuh demi perintah kepala negara atau demi menjilat pada kepala negara. Itu poinnya. Sampai sekarang ini masih ada yang bertanya-tanya, Bung Rocky, apa Anda ini punya dendam kepada politik kepada Jokowi gitu ya? Kok terus menerus mengkritik Jokowi bahkan sampai akhir masa jabatannya ini sampai sekarang nih 7 hari sebelum Jokowi lengser. Walaupun sekarang ini kan banyak sekali yang semakin sadar bahwa dan mengakui bahwa tindakan Anda itu benar. Bahkan kalau kita kan yang kita tahu juga kan banyak kader PDIP yang tadinya menyerang dan melaporkan Anda sudah meminta maaf dan mengaku salah, dan PDIP juga secara resmi sudah mencabut laporannya di kepolisian.
Nah, apakah setelah pengadilan tinggi menolak ini, Anda masih dan bersama pengacara Anda tentunya ya mengantisipasi bahwa kemungkinan David Tobing ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung? Tidak ada yang disebut dendam politik. Dendam itu kan personal. Bahkan di dalam persaingan politik yang kita sebut sebagai lawan itu harusnya konkret itu. Konkret artinya dia adalah orang yang berupaya untuk menampilkan diri sebagai penanggung jawab pikirnya sendiri. Itu namanya lawan yang konkret. Jadi bukan yang abstrak bahwa seolah itu mencelakakan negara. Apa itu mencelakakan negara? Itu kan konsep yang sangat abstrak. Jadi pertandingan politik harus didasarkan pada pengertian dasar bahwa seseorang punya pikiran, maka dia ucapkan itu sebagai dalil, sebagai postulat, sebagai aksioma. Nah, lawan aja dalil itu kan. Jadi jangan karena nggak mampu membuat dalil, tidak bisa menyusun argumen yang logis, lalu membatalkan semua aspek yang kita sebut perdebatan intelektual. Disebut perdebatan intelektual artinya konsep versus konsep, metode versus metode. Dan itu yang membuat kita merasa diri sebagai manusia beradab kan. Apalagi kalau dia manusia politik. Manusia politik itu dia dirancang untuk membuat salah, bukan untuk mempertahankan kebenaran. Jadi falibilisme itu dalam cara berpikir antropologis artinya manusia memang didesain untuk fall, untuk bikin fault, untuk bikin kesalahan. Jadi biasa aja kan. Ini kesalahan itu dikoreksi juga dengan pikiran. Kalau Anda punya pikiran yang lebih baik ya silahkan ajukan itu, tetapi bukan melaporkan pikiran orang lain. Kan ngaco tuh. Subjek dari hukum pidana itu adalah tubuh manusia, bukan pikiran manusia. Itu dasarnya tuh. Nah, saya mungkin mesti katakan bahwa pengetahuan hukum kita bahkan oleh mereka yang belajar hukum itu betul-betul rendah, dangkal, sehingga tersinggung sedikit laporin orangnya tuh. Padahal orang itu mengucapkan pikiran itu selalu dalam kondisi oscillating, tidak menuju pada pembentukan doktrin. Pikiran selalu ada dalam kondisi sementara. Kondisi sementara itu namanya kondisi argumentatif gitu. Jadi argumen itu selalu dalam kondisi bukan tak pasti, tapi menuju pada pertengkaran. Semua orang yang mempunyai argumen pasti menginginkan pertengkaran, tapi pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran fisik. Jadi di situ kepastian hukum selesai. Saya tidak punya lagi masalah hukum dan hormati aja kan. Kan ini naik banding ngapain naik banding lagi? Kalau dari awal sebetulnya posisi itu tidak ada, legal standingnya nggak ada tuh. Apalagi kalau legal standing ada dihadapi dengan argumen, posisi argumen yang sebaliknya kan. Dialektika itu menuju ke situ, dan itu yang batal dibuktikan atau didalilkan oleh para penggugat saya. Selain kasus hukum, beberapa waktu yang lalu rumah Anda kan juga sempat disatroni oleh para pendukung Jokowi itu, yang malah dilemparin dilemparin batu sama telur busuk kalau tidak salah ya. Dan Anda juga sempat diserang nih secara fisik ketika Anda diperiksa di Barreskrim ya. Jadi jangan hadang orang yang mengucapkan kalimat, dan kendati kalimat itu menyakiti, ya tidak boleh ada kekerasan di situ kan. Kan kekerasan itu penanda bahwa orang yang melakukannya tidak mampu untuk mengendapkan argumen orang lain lalu bereaksi secara fisik. Kayak itu kejanggalan menjadi manusia adalah mendahulukan tinju daripada akalnya, atau bahkan mendahulukan laporan hukum daripada perdebatan. Hukum itu tidak perlu ada sebetulnya bila orang bisa bercakap-cakap secara argumentatif. Kan hukum baru bekerja ketika argumen mandek, tetapi hukum tidak bekerja untuk membatalkan argumen. Nah, logical itu atau sequences berpikir itu mesti dipahami secara jernih justru oleh penegak hukum atau oleh mereka yang belajar hukum. Kan memalukan betul kalau dalil pertama dari hukum itu yaitu ucapkan sesuatu dan ucapan itu dipertahankan di pengadilan. Nah, dipertahankan di pengadilan karena dia bentuknya adalah argumen. Kalau sentimen ngapain dipertahankan melalui argumen? Sentimen itu dasarnya adalah kebencian. Nah, kebencian itu harusnya berakibat pada upaya untuk menemukan sendiri dulu, refleksikan kenapa Anda benci, kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi poin saya selalu ada sama itu. Kalau saya menghina, itu ucapan saya terhadap
pejabat publik. Kalau Anda menjilat, itu juga perilaku Anda terhadap pejabat publik. Jadi menghina dan menjilat sama statusnya, itu ucapan, ekspresi, entah itu ekspresi tubuh, ekspresi bahasa, atau ekspresi dalam bentuk tulisan, tapi semua itu tidak boleh berakibat pada kriminal. Tidak ada kriminal terhadap pikiran. Jadi hal yang sangat simpel, bahwa kriminal itu terhadap tubuh, bukan terhadap logika, bukan terhadap argumentasi, bukan terhadap karya seni, bukan terhadap puisi, bukan terhadap prosa. Itu ngaco itu. Jadi bayangkan saja kalau kita sampai lulus fakultas hukum dan nggak ngerti apa yang disebut objek dari kriminal itu. Jadi sekali lagi poin-poin itu termasuk soal perdata. Perdata itu kan dimaksudkan untuk cari perbandingan dan cari referensi kapan sifat keperdataan itu berubah menjadi laporan. Kalau dilaporkan hanya karena perselisihan, itu buat apa itu kan? Lalu ongkosnya apa dari laporan itu? Diminta untuk dibatalkan hak orang untuk berpendapat. Hukum perdata itu pertama-tama justru melindungi pendapat yang berbeda. Itu dasarnya tuh, supaya tidak masuk di dalam potensi saling mengkriminalkan. Putusan dari Pengadilan Tinggi dan sebelumnya juga penolakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kan sesungguhnya ini sangat melegakan ya Bung Rocky, karena hakim itu sekarang ini stylingnya sangat jelas, menjaga kebebasan berpendapat, termasuk bahkan itu kalau ada warga negara yang mengkritik seorang presiden, itu nggak bisa dipidanakan, nggak bisa dilaporkan dan dipidanakan. Tapi tradisi melaporkan warga negara lain itu saya pikir masih akan terus berlanjut. Ya, sejumlah kasus terhadap orang lain juga harus mengikuti prosedur yang sama. Kan masih banyak juga teman-teman saya atau lingkungan yang beroposisi itu potensi dilaporkan. Jadi mulailah teman-teman sebagai sama warga negara, kita punya hak. Anda punya hak untuk memuji, saya punya hak untuk mengkritik. Anda punya hak untuk menjilat, saya punya hak untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang Anda sebut kasar atau satir itu kan. Jadi sama-sama itu hak. Dan boleh saya pilih, saya tidak menggunakan hak saya, boleh aja. Anda tidak menggunakan hak Anda, boleh aja. Tetapi sekali lagi, status dari warga negara adalah menerbitkan harapan bahwa negara ini bisa diselenggarakan dengan duel argumen. Itu aja intinya tuh. Dalam politik apalagi itu kan, kita hindari justru saling menjebak dan memasang perangkap seperti kita mau menangkap lawan di hutan atau menangkap binatang buas di hutan. Kan warga negara itu sesama, kita sebut warga negara karena kita masuk di dalam kondisi civilian. Nah, kondisi civilian itu justru adalah akibat kita keluar dari kondisi savage, dari kondisi kebrutalan. Kan menjadi warga negara artinya keluar dari kebrutalan untuk survival of the fittest, lalu masuk pada situasi yang kita sebut sebagai civil society. Jadi dasar itu harusnya dimengerti. Dan sekali lagi saya anggap bahwa sudah selesai, jadi nggak perlu ditambah-tambahkan lagi setelah keputusan itu, lalu mau banding apa lagi kan. Jadi harusnya ada semacam kesadaran diri bahwa sekali lagi dalil saya, tidak boleh warga negara melaporkan warga negara yang lain untuk kepentingan kepala negara. Itu absurd namanya. Dan semakin absurd itu ya semakin dungu terlihat tuh argumen-argumen lawan-lawan politik. Itu kondisi primer yang mesti kita pahami di dalam perdebatan politik. Dan kesempatan yang sama juga saya mau ucapkan terima kasih pada lawyer-lawyer saya yang dari awal tahu bahwa ini nggak mungkin masuk dalam delik. Terutama teman-teman di tempatnya Pak Haris Asrar dan teman-teman LBH, apalagi itu Isnur CS itu. Lalu kemungkinan lain adalah menghentikan semua langkah yang ingin memojokkan orang lain dengan melaporkan secara hukum. Itu penanda bahwa akal tidak bekerja. Jadi sekali lagi terima kasih karena kasus saya sudah selesai, dan mari mulai dengan satu kepastian bahwa politik memang harus diasuh secara adil, tapi keadilan itu hanya boleh diucapkan kalau betul-betul setiap warga negara punya hak untuk mempertahankan diri dengan pikiran, dengan argumentasi. Salam akal sehat. Salam akal sehat.